kita semua Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali melayani doa puasa di tempat ini Bapak Ibu. Yang baik, kita akan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Judul kita atau tema kita pada pagi hari ini, mujizat terakhir. Ada quote and quote di sana Bapak Ibu. Mujizat terakhir. Teksnya sebenarnya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak akan menemukan ayat ini nanti waktu saya baca. Karena ayat-ayat ini saya coba kolaborasi begitu rupa Bapak Ibu. Jadi seperti sebuah kompilasi. Ayatnya ada dalam firman Allah. Tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi, tapi saya susun begitu rupa supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah memahaminya. Walaupun pengantar kita dari Lukas 22, 50, 51, Yohanes 18 ayat 10, Matius 25, 53, tapi Markus juga mencatat bagian ini Bapak Ibu. Cuma tidak saya masukkan dalam kompilasi ini ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacanya. Coba next tampilkan. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bukankah aku harus mencabut yang diberikan Bapa kepadaku? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera kirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Yang saya baca tadi adalah kompilasi dari beberapa ayat yang coba saya susun supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk mencernanya. Ini adalah mujizat terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum peristiwa kematiannya di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, semua kita suka mujizat. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sedang berharap mujizat. Semua kita suka kepada mujizat, kita merindukan mujizat, kita mencari mujizat. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, barangkali ada keluarga yang terkena, atau kita pernah terkena Bapak Ibu COVID itu, lalu kemudian kita berharap mujizat Tuhan terjadi. Atau barangkali kita mengalami kuldesak, jalan buntu, nggak ada lagi jalan, nggak ada solusi. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Pendek kata, setiap orang butuh mujizat. Semua kita suka dengan mujizat. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana. Waktu dia mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik. Yohanes mau mengatakan Yesus adalah Allah yang mengatasi kualitas dari air biasa diubah menjadi anggur yang terbaik. Itu mujizat pertama. Dan hari ini kita coba akan lihat mujizat terakhir Tuhan Yesus, di mana dia menyambungkan kembali telinga Malkus itu. Bapak Ibu sekalian, semua kita rindu mujizat, tapi harus diwaspadai. Apa yang perlu diwaspadai? Mujizat yang tidak membawa pertobatan. Saya ulang, setiap kita rindu mujizat, ingin mujizat, berharap mujizat. Tetapi mujizat yang harus diwaspadai adalah mujizat yang tidak membawa seorang kepada pertobatan hidup. Hati-hati, waspada dengan mujizat yang seperti itu. Coba perhatikan pertama-tama Bapak Ibu, ada diagram saya coba buat. Matius, Markus, dan Lukas mencatat cerita ini. Kalau sampai keempat penulis Injil mencatat ini Bapak Ibu, berarti peristiwa yang sangat penting untuk ditulis oleh para rasul dan diberikan kepada gereja mula-mula dan datang kepada Bapak Ibu dan saya siang hari. Coba perhatikan di diagramnya. Matius 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Matius tidak menyebut siapa yang pakai pedang itu memutuskan telinga hamba imam besar. Markus juga, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Markus 14 ayat 47. Lukas 22:50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanan. Kenapa Matius, Markus, Lukas nggak mencatat nama orang yang melakukan? Karena ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas waktu ditulis, Petrus masih hidup. Nggak enak kalau sebut nama Petrus, sungkan mereka. Apa kata gereja mula-mula? Barangkali itu yang ada latar belakang dari
Matius, Markus, Lukas nggak menyebutkan secara deklaratif siapa nama orang yang memutuskan telinga si Markus itu. Tapi beda dengan Yohanes. Dia ditulis kira-kira akhir 80-an atau 90-an awal Masehi, di mana Petrus sudah mati, hampir semua para rasul sudah mati, hanya tinggal dia yang hidup di pulau Patmos itu. Yang kemudian mendapat wahyu, kitab wahyu yang ditulis kepada kita. Nah, perhatikan dia tuliskan dengan detail siapa nama orang itu. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jadi Yohanes satu-satunya penulis yang langsung menceritakan dan menyebutkan nama orang yang memenggal telinga Malkus. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan baik-baik. Malam itu gelap gulita di Taman Getsemani. Jangan pikirkan seperti kita zaman sekarang. 2000 tahun yang lalu belum ada listrik. Tidak ada yang namanya penerangan kota. Bapak Ibu yang bersyukur. Jadi di Taman Getsemani itu gelap gulita. Mungkinkah Petrus itu mengambil pedang hanya untuk mengincar telinga Malkus? Itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Yang terjadi adalah Petrus sengaja mencabut pedangnya, mau penggal kepala Malkus. Kelihatannya Malkus menghindar sehingga telinga sebelah kanannya yang kemudian putus. Jadi Petrus tidak dengan sengaja ingin mengincar telinga Malkus, tapi Petrus dengan sengaja mau memenggal kepala Malkus. Syukur saja dia bisa menghindar. Bapak Ibu sekalian, jika tidak, maka apa yang terjadi dengan Malkus kita tidak tahu. Nah, apa yang kita bisa perhatikan bagian? Coba perhatikan. Langkah yang kita ambil dalam kondisi kritis adalah perwujudan dari seluruh keberadaan kita secara real, yang merupakan reaksi dari pola pikir yang kita miliki. Waktu seseorang di dalam tekanan, seseorang dalam situasi yang begitu kritis dan darurat, apa yang muncul ke permukaan itulah hatinya. Itulah Petrus. Izinkan saya agak berlama-lama di bagian ini. Ada yang mengatakan, saya dulu juga berpikir begitu, Petrus itu pengecut. Hanya oleh karena hamba imam besar perempuan itu kemudian dia menyangka Tuhan Yesus. Nanti Bapak-bapak yang membaca di rumah ya, dalam Yohanes pasal 18, orang itu, perempuan itu adalah saudara Malkus yang telinganya dipenggal oleh Petrus. Jadi perempuan yang bertanya itu salah satu dari mereka itu saudaranya Malkus, sama-sama kelihatannya pegawai dari imam besar di sana. Yang saya mau cerita Bapak, Petrus itu bukan pengecut. Ketika dia menyangkal, dia bukan karena mengecut, tidak sama sekali. Kalau kita bangun sebuah teologi sistematika tentang kehidupan Petrus, Bapak Ibu, dia tidak pengecut. Kenapa? Dia seorang yang dilahirkan dengan begitu keras. Dia biasa menghadapi maut sebagai seorang nelayan. Dia dekat dengan kematian. Bagi dia keberanian itu hal yang lumrah. Jadi Petrus bukan seorang pengecut, Bapak Ibu. Buktinya, dia bukan hanya menghunuskan pedang. Satu-satunya murid yang hadir di halaman rumah imam besar cuma Petrus. Semua rasul lain melarikan diri. Tidak ada satu pun yang hadir. Cuma Petrus yang ada di sana, yang terus melihat dari jauh gurunya. Dan sengaja Yohanes pasal 18 mencatat, dia masuk ke halaman rumah imam besar bersama dengan seorang murid yang lain. Kemungkinan besar kalau tidak Nikodemus, pasti Yusuf dari Arimatea. Karena dua orang ini adalah orang-orang besar yang punya akses masuk ke rumah imam besar, yang punya akses untuk bisa menghadapi Pilatus. Jadi kalau tidak Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang membawa Petrus sampai ke rumah halaman imam besar itu, Bapak Ibu, tidak ada yang lain kecuali dua murid ini. Orang besar yang secara diam-diam mengagumi Yesus dari jauh, dan dia yang membawa Petrus. Tapi murid yang lain melarikan diri. Pertanyaannya, kenapa Petrus malam itu menyangka? Bukan karena dia takut mati, bukan karena dia pengecut. Petrus menyangka karena dia begitu kecewa dengan gurunya, yang tidak mau melepaskan diri. 2 kali bisa menghilang. Orang mati dia dibagikan. Baru saja dia lihat telinga Malkus yang lepas, dia tempelkan kembali, nempel. Tapi kenapa sekarang ketika ditangkap Yesus diam saja, gurunya itu diam saja dan tidak melepaskan diri? Petrus tidak tahu kalau Yesus melepaskan diri, Petrus yang binasa. Kalau Yesus tidak naik ke kayu salib, berarti Petrus yang tergantung dan binasa kekal selama-lamanya di neraka. Petrus tidak pernah tahu bahwa gurunya harus sampai di salib sana supaya
sudah tahu semua. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Petrus bukan pribadi penuh. Dia tidak takut dengan kematian. Dia sosok yang paling berani, yang membawa pedang kemana-mana, mengawal gurunya, dan dia buktikan dia membela gurunya betul-betul. Dia memenggal kepala Markus. Yang kita mau soroti bersama siang hari ini, coba perhatikan Markus ini. Malam itu dia tidak pernah sadar barangkali bahwa dia akan bertemu dengan seorang yang luar biasa. Dalam penggerebekan malam itu di Taman Getsemani, tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang berbeda. Telinganya putus. Dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengambil lalu kemudian menempelkan telinga itu. Menempelkan. Mujizat yang tidak akan pernah terjadi dan kita tidak akan pernah bisa melihat kembali. Sampai kapan? Orang mati bangkit dalam perjanjian mati kita lihat. Orang buta dicelingkan, itulah ciri dari Mesias. Tetapi telinga yang putus lalu kemudian disambung kembali, hanya Markus yang mengalami. Hamba imam besar itu. Tapi perhatikanlah, Markus mengalami mujizat yang sangat ajaib, namun tidak pernah diselamatkan. Perhatikanlah ini Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat firman Allah ini. Apakah ini sebuah kebetulan ketika keempat penulis Injil mencatatnya bersama-sama, merekam peristiwa ini, lalu kemudian menuliskan di dalam manuskrip mereka dan ditujukan kepada gereja mula-mula? Apakah ini sebuah kebetulan saja? Atau ada sesuatu suara yang mereka mau beritahu kepada pembacanya dan kepada Bapak Ibu dan saya hari ini? Jelas sekali ada suara yang keras di sana. Perhatikanlah, semua kita butuh mujizat, semua kita rindu mujizat, semua kita mengejar mujizat. Tapi perhatikan, waspada. Markus mengalami mujizat yang spektakuler malam hari itu, tapi Markus tidak pernah diselamatkan. Tidak ada satupun penulis sejarah dari mulai Josephus, penulis sejarah yang sangat terkenal, tidak pernah menyebutkan nama Markus sebagai orang Kristen. Penulis Injil, tidak ada satupun di kitab suci di mana Markus disebutkan menjadi salah satu dari murid gereja mula-mula. Tidak ada. Namanya lenyap, ditinggalkan sama sekali oleh sejarah. Karena Markus tak pernah diselamatkan walau mengalami mujizat. Kita ketemu beberapa yang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Masih ingat Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, 10 orang kusta mengalami mujizat. Berapa yang datang kepada Tuhan Yesus? Cuma 1. Perhatikanlah, Markus mengalami mujizat yang sejati, bukan mujizat kaleng-kaleng, bukan mujizat ecek-ecek. Mujizat yang sejati yang dilakukan oleh Allah yang sejati. Namun mujizat itu tidak membawa pertobatan kepada Markus. Masih ada 10 orang kusta mengalami mujizat yang sejati. Cuma orang Samaria itu yang datang kepada Kristus. Yang 9 meninggalkan begitu saja dan tidak datang kepada Kristus. Bapak Ibu masih ingat Bapak saya di tempat ini. Waktu 10 orang ini belum disembuhkan, mereka sama-sama orang terhilang. Tapi ketika 10 orang disembuhkan, yang 1 disembuhkan untuk diselamatkan, yang 9 disembuhkan untuk binasa kekal, tidak pernah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat terjadi oleh Allah sejati, mengalami pertolongan yang sejati, tapi tak pernah diselamatkan. Aduh, Bapak seperti ini gak enak rasanya. Gak enak rasanya. Tapi saya harus beritahu kepada Bapak, saya sedang menanti-nantikan mujizat. Saya sedang berdoa setiap pagi untuk mujizat. Tapi saya harus bercermin diri. Jika pertobatan atau jika mujizat tidak membawa kepada pertobatan, jika mujizat yang saya alami tidak membawa saya semakin dekat kepada Kristus, semakin serupa dengan Kristus, saya harus waspada dengan mujizat itu. Sebuah bel yang sedang berbunyi, sebuah sirene peringatan kepada kita jika mengalami mujizat namun tidak mengalami pertobatan hidup yang sejati. Nah Bapak Ibu, bagi Injil Yohanes secara khusus, mujizat hanyalah tanda petunjuk kepada Yesus Kristus. Mujizat cuma tanda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mujizat tidak lebih dari tanda. Dia cuma tanda. Karena itulah Injil Yohanes kan ada 7 mujizat Tuhan Yesus. Tapi 7 mujizat itu Yesus sebagai tanda. Itulah tanda yang pertama, air diubah menjadi anggur, 5.000 orang makan kenyang. Semua itu disebut sebagai tanda-tanda. Dengan tanda supaya orang percaya. Dengan percaya mereka beroleh hidup yang kekal. Itulah Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang terakhir berkata
Dan karena percaya kepada Kristus, mereka beroleh hidup kekal. Kalau begitu, mujizat cuma tanda. Oke, sekarang apa pelajaran itu Bapak Ibu dan saya pagi hari ini ketika kita datang ke tempat ini memberi panggilan ibadah doa puasa bersama? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa mujizat hanyalah sarana, bukan tujuan. Yang dalam bahasa Injil Yohanes tadi, mujizat itu cuma tanda. Sekali lagi jangan marah dengan mujizat. Jangan kemudian dengan Bapak Ibu lalu kemudian tidak berharap mujizat. Teruslah berharap mujizat. Teruslah berharap Allah melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Tapi perhatikan, semua mujizat yang kita alami, semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Janganlah kemudian kita datang menyembah Allah karena tujuannya beroleh mujizat. Janganlah kita berdoa kepada Allah yang hidup karena punya tujuan mujizat. Bukan, kebalik Bapak. Mujizat bukan tujuan, dia sarana untuk sampai kepada Allah yang hidup. Dia adalah jembatan untuk kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Masih ada contoh yang saya beritahu di tempat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall, lalu Bapak Ibu tiba-tiba ingin buang air kecil, Bapak Ibu dimulakan cari tanda gambar toilet itu. Waktu mau sampai di tanda, jangan pernah engkau kencing di situ. Kau akan ditangkap oleh security. Itu cuma tanda. Tanda berarti dia menunjuk kepada satu lokasi tertentu yang Bapak Ibu harus pergi ke sana, sampai di sana, baru lakukanlah kegiatan di sana. Perhatikan, kalau orang cuma sampai di mujizat, padahal mujizat cuma tanda, cuma jembatan untuk sampai kepada Kristus. Orang itu mengalami mujizat sejati, tapi tetap binasa. Markus mengalami itu. 9 orang dusta itu mengalami itu. Karena itu dengarkan ini. Ayo bersama-sama setiap kali doa puasa seperti ini Bapak Ibu, berharaplah terus mujizat. Saya mendorong kepada jemaat yang kami gembalakan, berharaplah mujizat. Berdoalah untuk mujizat terjadi. Rindukanlah mujizat dari Allah karena mujizat masih terjadi. Rindukanlah itu. Tapi dengarkanlah ini, mujizat spektakuler seperti apapun cuma sarana, bukan tujuan. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kerohanian kita tidak mengalami kerusakan. Bayangkan ada banyak orang Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada Alkitab Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat kepada orang-orang yang bukan hanya ini saja. Bapak Ibu perhatikan, hampir 2 juta orang di padang gurun setiap hari mengalami mujizat. Mana setiap hari di depan mata melihat yang awan di siang hari, yang api di malam hari, mujizat terus. 40 tahun setiap hari mujizat kelihatannya karena terlalu sering setiap hari sampai mujizat tidak dianggap mujizat. Justru kalau tidak ada mujizat bagi mereka adalah mujizat. Andai satu hari tidak ada mana turun, barangkali bagi mereka mujizat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tapi mereka semua yang mengalami mujizat setiap hari selama 40 tahun binasa di padang gurun. Mereka yang melihat laut dibelah itu, nggak ada mujizat yang seperti itu lagi Bapak. Nggak akan ada mujizat yang seperti itu lagi. Mereka mengalami mujizat yang sejati, tapi mereka cuma sampai pada mujizat, nggak pernah sampai pada sang pemberi mujizat. Siang hari ini Bapak Ibu dan saya, ketika firman datang seperti ini untuk Bapak Ibu dan saya, ayo rindukan mujizat, tapi jangan pernah berhenti pada mujizat. Sampai kepada sang pemberi mujizat, sumber segala mujizat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, perhatikan ini baik-baik. Markus mengalami mujizat sejati, namun tidak pernah diselamatkan Bapak Ibu dan Tuhan. Yang saya mau beritahu, perhatikan, jika musuh Kristus saja dia tolong, apalagi Bapak Ibu dan saya yang adalah murid-muridnya. Markus itu musuh yang ingin menangkap Kristus, menyalibkan Kristus, tapi musuh pun oleh Kristus dilakukan mujizat. Kita ketemu dalam perjanjian lama, siapa itu? Nebukadnezar, raja yang begitu luar biasa, yang menghancurkan rata semua bait Allah, yang menawan seluruh bangsa Israel dibawa ke Babel. Dia mengalami penyakit yang mematikan. Apa itu? Tiap hari makan rumput, persis seperti lembu. Tiap hari makan rumput. Dia suka kelihatannya kerasukan sesuatu sampai menjadi gila. Nebukadnezar itu lalu makan rumput setiap pagi. Dan oleh anugerah Allah, Nebukadnezar yang bengis, jahat, yang menghancurkan bait Allah, yang menawan pilihan Allah, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Allah yang hidup. Apa yang saya mau beritahu?
Dengarkan ini, jika musuh-musuh Allah saja yang tidak takut kepada Allah, bahkan yang membenci Allah, ditolong oleh Allah, apalagi Bapak Ibu dan saya. Percaya, waktu kau datang ke tempat ini harus punya asumsi yang benar. Tuhan, aku datang karena aku tahu Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Aku datang karena nama-Mu yang terkenal sebagai Allah yang Maha Baik, yang musuh-musuhmu pun Kau berkati, yang musuh-musuhmu pun Kau sembuhkan. Sekarang aku datang Tuhan, aku mohon belas kasihan. Aku anak. Bapak Ibu, setiap kita waktu kita berdoa harus punya asumsi yang benar seperti ini. Jika Bapak Ibu dan saya berdoa tanpa mengenal atribut-atribut Allah yang seperti ini, Bapak Ibu akan kesulitan. Betapa pentingnya kita mengenal atribut-atribut Allah. Dia yang Maha Kasih, Dia yang belas kasih dan kasih sayang, rahmat yang selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Jika kita punya asumsi seperti itu, kita datang kepada Tuhan, itu akan sangat menolong kita. Dengarkan lagi baik-baik semangat kejadian Anda. Jika musuh saja dia beda, dia tolong, dia sembuhkan. Apalagi Bapak Ibu dan saya, jelas musuhnya akan tiba waktu mereka akan dihakimi dan diadili oleh Allah secara seadil-adilnya. Tetapi sebelum waktu itu tiba, Allah masih kadang-kadang berkenan menyembuhkan mereka, berkenan menolong mereka. Apalagi anak-anaknya Bapak Ibu dan saya. Ayo kita merenungkan bagian ini dengan serius Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik, musuh itu dia tolong, apalagi engkau sekutu Allah. Paulus berkata begini, waktu kita masih menjadi seteru Allah, Dia sudah mati untuk kita. Apalagi sekarang setelah kita menjadi sekutunya. Jika waktu kita masih bermusuhan dengan Dia, membenci Dia, Dia telah datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Apalagi sekarang ketika kita di dalam Dia, Dia pasti menolong kita. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saya. Izinkan saya cerita dikit Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu anak saya yang kecil, Melia Nomi Gracia, dari kecil kalau tanya mau jadi apa, dokter Pak. Jadi di buku tahunan sekolah mereka dari TK dia ingin jadi dokter, terus jadi dokter. Ketika dia tamat SMA, mau tamat SMA, saya tanya, nak gimana mau jadi dokter Pak? Saya sudah mulai mikir Pak. Oke, saya tanya sekolah, istri saya telepon UI, telepon negeri dulu Bapak Ibu, saya telepon kalau dia mandiri. Aduh, saya bilang rumah dijual, rumah masih tidak cukup. Saya pikir gimana? Tapi dia sukanya itu dokter ini, jadi dokter ini. Lalu kemudian ketika diadakan jam terbuka PTN, kemudian masuk ke luar negeri, saya antar dia ke ibu kota provinsi kami di Tanjung Pinang sama istri. Lalu kemudian dia tes di UNAIR sama di Brava, di negeri kedokteran itu. Lalu kemudian begitu dia keluar dari tes itu, saya tanya gimana nangis? Dia kayak mau nangis, dia marah. Saya bilang, aku udah ngerti sama sekali, aku udah bisa visi sama sekali. Oke, nggak apa-apa, tenang saja. Saya pulang, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada ide, karena dia sekolahnya di Cambridge, di Batam Bapak Ibu, tapi mereka pakai program Cambridge ya. Saya diusulkan oleh jemaat, kenapa nggak coba yang IUP, Pancul Internasional? Lalu gue coba di UGM. Menarik sekali Bapak Ibu. Begitu dia selesai ujian, saya tanya di mana nak? Wah, enak banget ini. Ujiannya semua dalam bahasa Inggris, wawancara dalam bahasa Inggris, semua dalam bahasa Inggris. Singkat cerita Bapak Ibu. Kemudian dia lulus, dia masuk UGM dari IUP yang tingkat kesulitannya luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi hari-hari ketika dia menghadapi itu semua Bapak Ibu, saya menderita, saya yang susah, gak bisa tidur. Mimpi dia dari kecil, dia rindu jadi seorang dokter. Tapi kami tahu kekuatan peluru kami sampai di mana, sumber daya kami sampai di mana, kami yang tahu. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya cuma datang di kamar setiap hari terus datang kepada Tuhan. Ini yang saya lakukan kepada Tuhan. Bahkan musuh-musuhmu kau tolong, hamba ini tolong. Cuma itu saya lakukan. Malam ketika dia mau ujian Bapak Ibu dikasih Tuhan, sempat dia gemetar, nggak bisa tidur. Saya pegang tangannya, dia pegang tangan saya waktu dia gemetar sampai dia 2 menit dan nggak bisa tidur. Kita besok akan wawancara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bersyukur ada Pak Bojo yang selalu menguatkan Bapak Ibu. Kemudian sikapnya kemudian ketika dia lolos kami bersuka cita. Tetapi waktu kami lihat ke belakang,
Coba bayangkan jika kami tidak mau bersandar kepada Allah, tidak mau bergumul dengan Allah, kami tidak bersama-sama berdoa bergandengan tangan, mohon mujizat Allah terjadi. Apa yang terjadi dengan putri kami? Kasihan sekali dia. Itu mimpi besarnya. Nah, kami bukanlah orang-orang yang terlalu rohani gimana sampai kemudian doa kami dijawab oleh Allah. Bukan begitu. Kami lihat kemudian, iya, semua hanya kasih karunia Allah. Anugerah Allah begitu luar biasa bagi anak kami. Sama anugerah Allah juga luar biasa bagi Bapak Ibu semua yang di tempat ini yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ayo percaya kepada Tuhan. Saya memberi semangat kepada Bapak Ibu. Setiap kali datang berdoa, punya asumsi yang benar. Jika musuhnya saja dia tolong, apalagi aku Tuhan, dia akan tolong aku. Percayalah. Tetapi poin yang ketiga, poin yang terakhir, Tuhan tidak selalu menolong dengan mujizat. Saya ulang, Tuhan di dalam menolong tidak selalu dengan mujizat. Jika Allah Maha Kuasa cuma bisa menolong melalui satu jalan namanya mujizat, maka Allah tidak Maha Kuasa. Jika Allah Maha Kuasa, itu artinya Dia bisa menolong dengan berbagai macam cara, mau dengan mujizat atau tidak mujizat, sama saja bagi Tuhan. Tuhan bisa tolong. Bapak Ibu masih ingat Elisa? Nabi hebat itu, yang urapannya 2 kali ganda lebih luar biasa daripada Elia yang diangkat hidup ke surga. Bapak Ibu belum tahu bagaimana matinya. Mati karena sakit. Elisa matinya karena sakit. Apakah dia tidak berdoa untuk sakitnya? Berdoa. Nabi hebat seperti dia, mayat aja dia hidupkan. Bapak Ibu, bagaimana dengan Yesaya? Nabi besar yang luar biasa, anak bangsawan itu, si ganteng luar biasa Yesaya. Hosea juga nabi yang muda, tapi dari paling ganteng semua terjadi adalah Absalom. Kalau Bapak Ibu tahu ini, kita akan tinggal dari beberapa lagi. Absalom itu dia paling tampan dari ujung kaki sampai telapak kaki tak bercacat sama sekali. Tapi poin yang saya mau beritahu, orang-orang ini Yesaya matinya digergaji. Coba bayangkan itu. Bagaimana dengan Timotius muda? Oleh karena dia kelihatannya terkena satu jenis penyakit mah akut, sampai kemudian Paulus berkata, oleh karena pencernaanmu terganggu, minumlah sedikit anggur. Dan karena dia terus bekerja keras di kerajaan Allah dan di ladang Allah, sampai kemudian penyakitnya itu bukannya sembuh malah semakin parah. Timotius mati muda. Malaikat kecil dituliskan dalam sejarah itu, mati muda. Bukankah Paulus itu satu-satunya yang menyembuhkan orang? Kenapa Paulus tidak berdoa karena rohani? Ya pasti dia berdoa. Bukankah Petrus bayangkan yang menyembuhkan orang? Apakah Petrus tidak berdoa kepada Timotius? Berdoa karena Petrus juga pernah menjadi gembala di Efesus, sama seperti Timotius. Pastilah Petrus juga berdoa. Lalu kenapa Tuhan mengizinkan Timotius mati muda? Pencernaan yang membawa dia kepada kematian. Betul saudara. Karena dengarkan ini, Tuhan dalam menolong umatnya tidak selalu hanya berdasarkan cara mujizat. Dia bisa menolong kita tanpa mujizat sekali. Jadi ketika kau berharap mujizat, lalu mujizat tidak terjadi, jika Allah tidak mau melakukan mujizat, maka Allah akan memberi kau kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi situasi itu. Itu pun mujizat. Mengerti Bapak Ibu? Jika Allah tidak menolongmu dalam bentuk mujizat, Dia tidak menolongmu dalam sebuah jalan keluar, engkau tetap mengalami yang namanya kul-de-sac jalan buntu. Jika pun situasi itu jalan buntu, Allah akan memberi kau kekuatan yang luar biasa untuk terus bisa menghadapi jalan buntu. Bagian ini tidak akan suka. Padahal bagian itu begitu cemerlang luar biasa. Karena jika kita mengalami jalan buntu, mujizat tidak datang, pertolongan tidak datang, tapi Dia beri kita kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi itu. Kita lama-lama akan menjadi semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Walaupun tidak terjadi mujizat, tapi kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah mujizat yang luar biasa. Tapi bagian ini kita tidak suka. Sekali lagi bagian ini kita menghindar. Kita ingin semua masalah ada solusinya. Kita ingin semua pergumulan ada jawabannya. Sehingga ketika Allah berkata tidak, itu seperti mimpi buruk bagi kita. Padahal tidak begitu. Kalau Allah berkata tidak, itu artinya Dia akan memberi kita kekuatan yang ekstra untuk menghadapi situasi yang paling tidak menentukan. Itu sebabnya
mujizat, tapi tetap beriman kepada Kristus yang luar biasa, itu mujizat. Yang mengerti katakan amin. Dari wajah-wajah Bapak Ibu ini tak enak dengan 23 ini. Pak Jojo gitu, Pak Jo. Yang saya ingin menguatkan kepada Bapak Ibu, dia suka melakukan mujizat. Sudah saja dia tolong, apalagi Bapak Ibu saya. Tapi jika kita mengalami kuldesak, jalan buntu, seperti Yesaya yang harus digergaji, seperti Elisa mati karena sakit, seperti Timotius tak sembuh karena pencernaan yang aku itu, tetaplah mereka semakin serupa dengan Kristus karena Kristus memberi mereka kekuatan yang ekstra untuk menghadapi semua situasi yang tidak mudah. Lihatlah, jika ada keluargamu yang mengalami sakit namun tetap percaya pada Yesus Tuhan, itu mujizat. Itu kekuatan yang dari konsumsi, itu iman yang sejati. Walau tak mengalami kesembuhan fisik, namun tetap bersama kepada Yesus Kristus Tuhan, itu luar biasa. Itu Roh Kudus yang memberi kekuatan, sukacita, dan sejahtera, kemampuan untuk terus melekat kepada Kristus Tuhan tak mengalami pertolongannya. Tapi sesungguhnya kekuatan dari Roh Kudus bukan dengan pertolongan Allah saja di dalam. Siang hari ini, jika kau berhubung kepada sesuatu dan seakan-akan sesuatu itu belum juga ada jalan keluar, jangan khawatir. Selama Tuhan belum beri jalan keluar, selama tidak akan beri jalan keluar yang ekstra, yang luar biasa, yang kau tidak pahami. Dan jika dia mau memberi jalan keluar, dia cepat lambat akan memberi kau jalan. Bahkan jika kau membutuhkan mujizat dan dia merasa itu perlu mujizat bagi dirimu, dia akan melakukan mujizat sungguh-sungguh. Jangan. Kalau begitu, poinnya akan sederhana. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita sedang merasakan mujizat terakhir, ketika kita berdoa kepada Allah, memohon apa? Kalau dia berkata ya, bersukacita karena Tuhan mengasihi. Kalau dia berkata tidak, bersukacita karena dia tetap mengasihi. Dia sedang menguatkan kau, membentuk kau. Karena bagi Allah, kita lebih penting daripada mujizat. Saya ulang sekali. Karena bagi Kristus, engkau lebih penting daripada mujizat. Engkau lebih istimewa daripada mujizat. Itu bagi Kristus. Saya kadang-kadang kebenaran yang berat ini tidak mudah kita mencerna. Tapi saya yakin jemaat gereja kita ini mana, jemaat yang sudah dewasa dan matang, yang setia terus, percayalah Tuhan akan tolong kita semua. Itu bukan Tuhan yang berdoa. Karena itu pagi hari ini sebelum kita datang menyembah lebih jauh, ingatlah ini baik-baik doa. Harapkan mujizat terus menerus setiap hari, setiap kali harapkan mujizat dari Allah. Terus menerus nikmatilah, tapi berwaspada karena ada mujizat yang tidak membawa pertolongan. Siapa contoh terakhir yang saya bisa sebutkan? Hizkia masih meneraja. Sakit yang sangat serius dan Tuhan berkata, kasih tahu saya, tak cabut nyawanya, mati dia itu mati. Jadi saya akan berkata, karena engkau ini mau pamerkan untuk semua harta di bait Allah pada raja musuh, kasih kau penyakit supaya kau mati. Lalu berisi dia dulu, takut sekali dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tambahkan usianya 15 tahun. Itu mujizat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hizkia jauh lebih remaja dari sebelumnya. Dia tidak peduli dengan generasi hidupnya. Ketika Tuhan akan menghukum generasi berikutnya, dia berkata begini, oh saudara, bukan urusan Tuhan, bukan urusan orang yang akan datang. Kurang ajar perkataan. Mengalami mujizat ditambah usia 15 tahun. Tapi tidak membawa kepada pertobatan yang sejati pada Allah yang hidup. Malah berlaku begitu merendahkan generasi yang akan datang. Dia mengabaikan generasi berikutnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebuah orang yang begitu egosentris, selfish, dan begitu lagi. Tidak boleh begitu. Tetapi saya mendorong pada Bapak Ibu sekali, ayo bersama-sama terus memberitakan mujizat. Mintalah karena jika sudah saja dia beri apalagi Bapak Ibu dan saya. Namun jika pun itu belum datang kepada jangan takut. Sebab dia punya sesuatu yang lebih indah dan lebih luar biasa yang terbaik menurut sudut pandang Allah yang hidup. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang tepuk tangan.